Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sore bro, apa kabar? Ya, hari ini biasa edisi pulang kantor. Nah, ini gua tuh mau ngebahas tentang jadi kemarin tuh gue sebenarnya udah ngomongin solo touring ya, tapi videonya berhenti gitu bro, cuman 5 menit doang. Dan itu padahal gue dari FX sampai Meruya ngoceh aja, tapi videonya cuma 5 menit. Ya it's okay lah. Sekarang kita ulangin aja lagi, take ulang. Ya kayak gitulah, suka-suka. Ya alhamdulillah aja sih. Mungkin kemarin ngomongnya nggak terlalu jelas, nggak terlalu oke. Sekarang kita ngomongin tentang solo touring. Jadi touring sendiri, solo touring tuh touring sendirian ya. Jadi lu touring bener-bener sendiri, nggak ada temen, cuman lu doang sendirian. Dan apa sih yang harus lu persiapin kalau solo touring? Pertama adalah fisik lu, fisik diri lu, fisik fisik lu harus lagi fit, lagi sehat. Karena solo touring itu nggak ada temen, nggak ada siapapun yang ngebantuin lu. Jadi lu harus sehat, bener-bener sehat. Kalau lagi nggak sehat, mendingan lu jangan touring deh. Yang kedua adalah motor lu. Motor lu harus juga sehat. Nah, gue pernah ngelakuin solo touring itu ke puncak pakai Ninja RR, dan gue juga pernah solo touring bareng-bareng. Motor lu yang utama adalah harus bener-bener sehat bro. Kalau pakai 2 tak berarti lu harus, kalau jaraknya jauh lu harus prepare beli oli samping, bawa oli samping, atau lu tahu penjual oli samping di daerah itu mana. Biasanya sih prepare bawa oli samping ya, tapi jadi bawaan lu akan lebih banyak kalau dulu jaraknya jauh. Terus kemudian lu juga harus tahu takaran bensin di Ninja RR lu. Karena kenapa gitu? Karena Ninja RR tuh kalau belum disetting di posyandu Ninja itu borosnya minta ampun bro. Gue pernah tuh 2,5 ke puncak PP, dan itu bikin gue berpikir mendingan gue naik mobil ya. Gitu kan. Nah terus yang ketiga, kondisi motor harus fit, harus oke, harus nggak ada masalah karena lo sendirian. Terus dan lo harus jalan, menurut gue sih kalau lo solo touring abis subuh, jangan tengah malam. Karena hati-hati, tengah malam kan kita nggak tahu, apalagi kalau medannya atau daerah tujuan lo tuh belum lo kenalin. Jadi lo harus bener-bener tahu, cari yang safety aja, yaitu habis subuh atau sebelum subuh. Ya pokoknya yang udah perjalanan udah agak rame lah, karena takutnya ada begal atau ada hal-hal yang nggak diinginkan, misalkan ban kempes atau apa. Itu kan udah sepi, sendirian. Nah itu yang lo harus pertimbangin juga kalau lo mau solo touring. Terus solo touring tuh bener-bener sendiri, jaraknya jauh, jaraknya lumayan ya, misalkan Jakarta Bogor lah, atau Jakarta Puncak lah, atau Jakarta Bandung. Nah lu harus kenalin diri lu sendiri, fisik lu, jangan dipaksain. Kalau udah waktunya lu aus atau pengen berhenti, iya harus berhenti. Karena
nggak ada yang ngingetin lu untuk berhenti, dan nggak mungkin juga lu nggak berhenti karena lu harus butuh minum, kalau nggak lu bisa dehidrasi bro. Nah, solo touring itu enaknya adalah lu bebas memilih lu mau kemana, lu berhenti di mana, dibandingin lu touring bareng-bareng. Itu pasti ada checkpoint yang kita udah diskusiin, dan itu kalau saran gua lu harus tentuin juga checkpointnya, dan saran gua bensin lu juga harus full, apalagi kalau lu kondisinya nggak tahu daerah ya, karena tiap daerah itu beda-beda jarak antara pom bensinnya. Jadi itu sangat penting sih. Jadi bensin lu benar-benar harus full. Kalau Ninja RR juga lu harus bawa, saran gue bawa oli samping sih. Kalau enggak, kalau oli lo habis bahaya juga, nggak bisa berhenti kan. Nah, terus bensin harus full kan, karena lu jangan sampai ceritanya touring tapi lu dorong kan. Nah, jangan sampai kejadian kayak gitu. Nah, kondisi motor sebelum touring harus dicek sih bro semuanya. Lu harus safety first, jadi lu cek semuanya, kondisi motor aman enggak, bisa dipakai enggak, ban juga. Terus ke bengkel sebelum touring, saran gue sih supaya aman dan lu nyaman juga, nggak kepikiran masalah motor lu. Kan gak enak kalau touring was-was gitu kan. Nah, solo touring itu kenikmatannya adalah lu bebas bener-bener bebas, me time banget. Dan gue kadang-kadang juga solo touring. Kenapa? Karena belum tentu kita ngajak teman untuk touring itu bisa ya. Ya kadang-kadang ada yang nggak punya duit, kadang-kadang ada yang nggak punya waktu, kadang-kadang juga ada yang ragu-ragu. Ya akhirnya gue milih solo touring aja. Dan nggak ada beban, nggak ada bebannya ya, nggak ada yang bareng sama kita. Jadi ya lu mau berhenti di kopi shop atau di tempat ngopi atau tempat istirahat sejam, 2 jam, 3 jam bisa. Gue tuh biasanya, gue waktu itu pernah 2 jaman hampir 3 jam gue istirahat waktu gue solo touring dari Bandung ke Jakarta, dan gue nikmatin itu. Terus waktu gue ke puncak juga gue solo touring, ya udah gue istirahat, gue sampai puncak gue istirahat, nggak kemana-mana, nggak muter-muter lagi, sampai hotel udah istirahat. Nah yang kayak gitu tuh yang enaknya solo touring, kita bebas waktunya. Terus apa aja yang lu perlu bawa di solo touring? Pertama, lu pilih dulu lu mau solo touring PP atau nginap. Tapi yang barang paling berguna adalah, pertama adalah obat-obatan, terus pakaian kalau lu nginap, terus selain itu adalah power bank. Power bank itu penting banget, apalagi kalau misalkan lu nggak tahu daerahnya ya. Nah, lu pasti pakai Google Map. Nah, di saat lu pakai Google Map itu, lu harus lu harus tahu ya, kalau habis baterainya lu harus ngecas, terus charger. Kalau lu sambil ngevlog, memory card sama baterai itu penting banget. Terus sama
uang. Kalau Ninja tuh lo harus bawa duit bro, karena bensinnya lumayan. Kalau apalagi kalau belum di setting ya, itu bakalan habis banyak sih. Nah itu terus udah gitu, kalau Ninja ya oli samping. Terus selain itu ya helm, jas hujan. Kalau gue kadang-kadang nggak bawa jas hujan karena gue nggak suka pakai jas hujan. Jadi kalau hujan ya hujan-hujanan. Terus tapi kalau jaraknya deket ya, itu gue maksudnya Bogor, gue masih berani nggak bawa jas hujan. Tapi kalau misalkan sampai Bandung, tapi gue pernah sih ke Bandung juga nggak pakai jas hujan. Terus apalagi uang, obat-obatan kalau misalkan lo ada obat yang perlu gitu ya. Terus minuman, lo harus bawa minum atau berhenti di Indomaret atau Alfamart lah. Terus selain itu adalah lo harus tahu rute. Kalau lo nggak tahu rute, kayak gue pernah sih nggak tahu rute, itu gue sangat bener-bener ngandelin Google Map banget. Dan kenapa fisik yang harus utama? Karena waktu itu gue berpikir, gue pernah nih berdasarkan pengalaman gue pernah solo touring waktu itu Bogor Jakarta. Dan saat itu tuh hujan bro, dan gue kena macet tuh Jakarta sampai dari Bogor sampai Jakarta bro, hujan. Gue kena macet dari Bogor ke Jakarta. Itu sumpah gue sampai 4 jam kalau nggak salah, yang seharusnya 2 jam sampai 4 jam. Dan itu sangat tidak enak bro. Dan udah gitu gue pakai moge lagi waktu itu, capek banget seriusan. Ini kalau lagi netralnya gampang, tapi kalau lagi netralnya susah. Nah terus tapi ya itulah, gue keseringan solo touring. Gue waktu itu pernah sekali sih bareng sama teman-teman. Ini perbedaannya ya, solo touring sama bareng teman-teman adalah kesulitannya kita waktunya. Kalau gue dari segi waktu gue susah sih, karena kan gue punya keluarga ya, punya anak sama istri, jadi agak susah. Tapi kalau dan nggak bisa setiap merta langsung gas aja kan, ada yang ngajakin gas, nggak bisa gitu. Gue harus ada schedule dulu, dan yang paling berat adalah izin dari istri. bukan dari kantor mungkin bisa ya, mungkin kita ambil Jumat Sabtu Minggu gitu kan bisa, tapi izin dari istri itu yang berat bro. Belum tentu kita Jumat Sabtu Minggu itu bisa dikasih izin. Aku gitu lewat sana ya, ini macet banget nih pasti nih.
Udah jam setengah 12 gitu lah, gue berhenti lah karena panas banget dan gue aus. Jadi faktor kesehatan juga lu harus pertimbangin juga. Maksudnya kalau udah capek istirahat, kalau ngantuk bosen ya lu istirahat, jangan sampai lu paksain. Karena kalau dipaksain lu sendirian bro, bahaya. Nah, lu harus pastiin dulu lu kalau gue dulu nyari data dulu jalan yang terbaik mana. Waktu gue ke Bandung ya, gue lewat Puncak, Cianjur, itu kan jalanan rame ya, jadi setidaknya aman. Dan gue juga perkirain bensin gue berapa supaya gue nyaman, nggak dorong lah. Nah itu yang paling penting sih, yang harus lu perhitungin juga. Jangan sampai lu kecapean terus dipaksain, itu yang bahaya. Kalau jaraknya jauh, misalkan Jakarta Bali gitu ya, atau Jakarta Jogja, nah lu harus bener-bener mastiin tuh kendaraan lu aman, safety, dan nggak ada kendala. Itu harus dipastiin banget, setidaknya dicek lah, karena mau touring kan. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, touring-touring yang enak tuh emang kalau sendiri, kalau jaraknya jauh nggak enak bro, bosen. Kayak gue waktu itu Bandung sekitar 4 jam 5 jam gitu ya, itu bosan bro. Lu sendirian. Untung gua ngevlog sih, jadi ya gua ngoceh. Tapi kalau gua nggak ngevlog, bener-bener cengok gua, nggak berpikir. Nggak berpikir dan cengok jadinya. Tapi capek juga ngoceh. Ngoceh gitu kan capek juga. Ini kayak gini aja gue udah mulai kerasa capek ngoceh. Tapi gue harus nge-share lah pengalaman. Yang paling males tuh kalau solo touring hujan. Tapi lu, kalau gue sih, gue akan berhenti sekitar 2 jaman. Gue perjalanan 2 jam sekali gue berhenti. Karena pasti tubuh gue butuh butuh asupan air minum. Terus selain itu butuh energi juga, karena fokus kan, kita fokus. Kalau touring itu kan fokus jalan ke depan kita kan, kalau dalam berkendara kan kita harus fokus, dan itu harus benar-benar lu bisa benar-benar fokus sih, karena bahaya kalau lu nggak fokus. Nah, solo touring juga lu harus perhatiin jaket sama helm. Itu yang senyaman mungkin dan sesafety mungkin, karena jaraknya jauh dan lu sendirian, jadinya lu harus safety.
Terus kemudian lu juga harus kasih tahu keluarga lu mau kemana. Nah kalau istirahat juga lu harus kabarin keluarga lu udah sampai sini biar mereka tenang. Terus kemudian, nah kayak bapak-bapak kayak gini, kalau solo touring syaratnya apa? Kadang-kadang lebih mahalan syaratnya bini dibandingin kita yang touring. Ya mereka minta ke mall lah kalau atau biayanya tuh lebih mahalan mereka. Kalau kita kan misalkan bensin 200.000 ya. Nah mereka ke mall tuh makan bisa 300, bisa gope sama anak gua kan. Terus belum beli bajunya. Jadi ya satu kebahagiaan atau kesempatan ya harus ada pengorbanan ya nggak sih? Ya nggak apa-apa lah, kita nyari duit juga kan buat anak sama istri kan. Ya mereka happy, kita juga happy. Kita happy, mereka happy. Iya nggak? Terus ya itu, kalau yang gue rasain adalah kenikmatan solo touring adalah free. Gue bebas, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang merintah, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang, pokoknya bebas, bener-bener bebas. Dan kebebasan itu menurut gue mahal banget. Jadi nah terus ya bikin otak gue fresh juga, jiwa dan mental gue fresh sih. Di solo touring itu gue benar-benar ngerasa bahwa semua, kalau kita touring kan semua kenikmatan itu dicabut bro dengan sengaja. Maksudnya ya misalkan lu udah punya mobil ya kan, daripada solo touring mendingan kenapa lu gak pakai mobil gitu kan. Kenapa lu harus naik motor, kenapa gak pakai mobil yang gak kena yang ada AC-nya. Ya mungkin biaya antara solo touring sama naik mobil lebih murahan naik mobil gitu kan, bareng sama anak istri lu, bareng sama keluarga lu, dibandingin lu solo touring sendirian. Di sini tuh hati-hati, banyak yang tiba-tiba nongol bro, tapi enak ngegasnya lurus, fresh aja gitu. Kalau ngegas Ninja tuh serius, iya serius. Oh iya, helm juga lo harus perhatiin ya bro, yang mau gelap apa mau yang clear, karena visornya. Karena kalau yang gelap kesulitannya adalah pas malam. Kenapa pas malam? Ya kalau misalkan hujan itu lu pasti harus buka helm sih, karena kalau gelap gitu udah gitu visornya bener-bener gelap, nggak kelihatan lobang. Gua akhirnya waktu itu buka dan itu sangat nggak nyaman, dan itu nggak bisa kebut. Gitu. Jadi lebih murahan pakai mobil dibandingin solo touring. Ya tapi kenikmatannya beda bro. Di solo touring itu lo dapet banyak pelajaran hidup lah di jalanan. Lo akan bertambah bersyukur lagi. Lo mau miliki semua yang lo milikin, itu lo akan tambah bersyukur, nggak ngeliat lagi ke atas. Jadi kayak recharge apa ya, hati dan jiwa lo. Kalau gue sih ngecas hati gue. Kalau misalkan gue kurang bersyukur nih, ya gue solo touring aja. Di situ gue ngerasain panas, hujan, macet, dan lain-lain kan. Dan disitulah gue bersyukur. Oke, mungkin sampai sini dulu bro. Makasih udah nemenin dan denger ocehan gue. Tolong kasih masukan di komen. Ya kalau lu suka ya lu like, kalau lu nggak suka ya udah diemin aja.
Jangan lupa bersyukur, jangan lupa say alhamdulillah dari jiwa dan pikiran dan semua tubuh lo mengatakan say alhamdulillah, dan selalu menikmati semua yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita selalu sehat, panjang umur, dan murah rezeki. Oke bro, bye.